Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita firasat, apakah bisa jadi kenyataan? Dan tadi maaf banget Afwan ya, guru-guruku Afwan, jamaah. Tadi aku tuh punya firasat, kayaknya aku bakal mati karena akan ditembak di dalam game ini. Di dalam game. Di dalam game. Waduh. Firasat tentang kematian nih Ustadz Syam. Bener nggak sih kalau kematian itu kita tuh punya firasat? Bukannya tentang kematian itu hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat maut pun aja nggak tahu siapa yang bakal dicabut nyawanya pada pagi, siang, sore, dan malam. Tapi kalau firasat tentang kematian bener nggak sih? Kan ada juga yang bilang katanya orang itu tuh tahu 40 hari sebelumnya tuh kayak bisa lihat malaikat kayak apa-apa gitu. Gimana sih sebenarnya yang bener Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah dikatakan tadi sebenarnya saya yang main game tembak-tembakan gitu saya subhanallah. Ya, kita tahu kita akan mati karena ada knoknya dulu gitu, jadi nggak langsung mati gitu subhanallah. Ternyata orang-orang beriman yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka bisa mengetahui dekatnya kematian dengannya? Sebenarnya orang beriman itu tidak pernah menunggu sore kalau sudah pagi hari. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah sore hari nggak pernah menunggu pagi, ya. Walaupun semangatnya untuk yakni membangun negara, membangun lingkungan, membangun keluarga yang baik itu sangat besar supaya menciptakan daripada masa depan yang baik. Namun kalau berbicara tentang akhirat, kalau sudah sampai sore hari, dia akan mengatakan bahwa hidupnya tidak akan sampai di pagi hari. Dia kalau sudah sampai pagi hari, dia tidak akan menunggu daripada sore hari, dia beramal soleh di sana. Maka orang beriman itu selalu meyakini bahwasanya hidupnya tidak akan lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan firasat orang beriman dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yang matinya pun terbunuh, ya. Walaupun pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan punya pengawal, punya sahabat-sahabat yang setia, namun ketika terjadi penyergapan kepada diri beliau, beliau tidak mempersiapkan semuanya karena memang sudah firasat bahwa dia akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bahwa hari itu adalah hari kepulangannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian bukan hanya kematian bagi diri sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau waktu Sayyidina Husain ya meminta izin atau berpamitan untuk berangkat kepada daerah Irak, Iran pada saat itu karena diminta untuk memimpin di sana. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu sangat berat hati untuk melepaskannya. Kenapa? Karena dia sudah punya firasat bahwa cucu baginda Nabi SAW yang tercinta ini akan terbunuh di dalam perjalanannya, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar ketika melepaskan kepergian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, selamat jalan wahai orang yang akan terbunuh. Ya, subhanallah, dia tidak tahu, ya, tidak pernah tahu, tapi firasat orang beriman, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melepaskan dengan mengatakan selamat jalan wahai orang yang akan terbunuh. Seperti baginda Nabi SAW pernah mencium lehernya dan pernah yakni mencium di kening daripada cucu-cucu beliau. Maka ternyata kita tetap berhati-hati dengan orang-orang yang beriman ini, karena mereka bisa atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dekatnya kematian. Dan kalau kematian itu sudah datang, tidak ada yang bisa menolak. Tadi saya tertarik dengan kalimat Caca bahwa malaikat itu tidak tahu. Memang malaikat itu sudah dikasih jadwal kematian untuk mencabutnya karena sudah jatuh daunnya ya di Sidratil Muntaha sana. Namun ternyata ketika malaikat sudah dikasih tahu jadwalnya, ada jadwal yang direvisi kadang-kadang. Kenapa? Makanya kita minta doa umur panjang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak ada yang berubah di sisi Allah, tapi di sisi malaikat ada yang bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Dia katakan, ya Allah, bukankah hari ini jadwal yang mencabut nyawanya? Kata Allah, dia meminta panjang umur dan dia berbuat baik, bersilaturahim, makanya ditangguhkan kematiannya. Allahu Ta'ala Allah. Dengan itu maksudnya tujuannya adalah masih punya kesempatan beramal soleh di dunia ini buat tabungan. Tapi memang orang-orang yang sudah soleh. Iya, bukan yang buat males-malesan gitu. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Nah, Ustadz Ahmad Ridwan nih, sebelum ke Ustadz Ahmad Ridwan, saya ke Ustadz Maulana dulu tentang jodoh nih Ustadz.
firasat jodoh. mentang-mentang kalau masalah jodoh larinya ke kiri, nggak mau ke kanan. Makanya Ustadz Maulana aja lah ngomong iya, baik. jodoh. Kadang-kadang nih Ustadz, kita kalau melihat Iya, sosok iya, iya. seorang laki-laki atau seorang perempuan. Sosok seorang laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Itu kayaknya jodoh kita deh. Tapi kayaknya enggak juga. Sebenarnya ada nggak sih firasat jodoh? Aku sama suamiku Ya. pas pertama kali ketemu tuh ya gimana gitulah gitu. Tapi justru nggak yang kayak ngerasa kayak aku bakal sama dia tuh enggak, tapi malah sama dia. Oke. Gitu. Malah ada mungkin orang yang ngerasa aku bakal sama dia ternyata malah nggak sama dia. Itu jadi sebenarnya Malah ada nggak sih? orang jagain jodoh orang. Nah, itu sebenarnya firasat jodoh tuh apa sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya baik, izin Ustaz Air dan Ustaz Sam, Masya Allah, Tabarakallah. Satu hal buat kita kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam itu Indah, ketahuilah kita diatur oleh takdir dan ada nasib yang harus diperjuangkan. Takdir ketentuan dari Allah, rezeki, jodoh dan ajal. Dalam hal ini berbicara tentang firasat jodoh itu gimana dan bagaimana caranya. Nah, ini caranya. Kalau ada firasat jodoh, terus gimana caranya? Untuk mengetahui kalau itu adalah firasat jodoh saya atau dia adalah jodoh saya. Maka dalam hal ini kembali dalam yang namanya jodoh itu rahasia Allah. Dengan siapa jodoh kita. Dan ingat yang menikah itu laki-laki. Perempuan itu dinikahi. Jadi sekali lagi, laki-laki yang menikah, perempuan yang dinikahi. Makanya laki-laki memilih. Silakan pilih kecantikannya, apalagi yang kedua, karena hartanya, karena keturunannya, baru karena agamanya. Maka kalau firasat ini muncul, apakah dia jodohku? Maka firasatnya harus dilihat dengan caranya terlihatnya ketenangan padanya. Kalau aku melihat karena sesuai surah Ar-Rum ayat 21. Apa itu? Adanya ketenangan. Ketika kita ada ketenangan, ada ini kayaknya jodoh saya. Karena ada ketenangan. Terus itu sepertinya kita diterima. Jangan bertepuk sebelah tangan. Kemudian keluarga pun ikut. Karena tidak boleh orang menikah tanpa wali kan. Maka dalam ketika disetujui oleh wali, itu berarti sudah tandanya tuh. Saya waktu datang ngelabarin Ustaz Sam buat Jihan, udah. Saya pilih saya udah jadi nih. Saya ngobrol sama bapaknya Jihan, wah bahasanya nih udah. Apalagi sudah hati mulai terbuka, itu sudah aman. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, saling memahami. Karena harus ada juga yang namanya unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana kita saling memiliki, ada kebersamaan, dan ternyata firasat yang paling dekat adalah ketika orang rezekinya lancar dan mantap hatinya untuk menikah. Makanya untuk ujian kemantapan hati untuk menikah itu, maka diberi namanya, ada yang namanya mahar. Dan untuk lebih jelasnya lagi, ikut sertakan Allah dalam pilihanmu dengan salah sunat istikharah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sok tahu. Jangan gitu sok tahu. Jangan sok tahu dan dengerin kata orang tua. Kalau udah dilarang sama orang tua udah nurut aja deh. Aduh, rumah tangga itu tuh panjang, nggak cuma sehari 2 hari ya kan, benar, Ustaz. Jadi benar. nurut sama orang tua udah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Air, Bukannya jangan senyum aja dong. kasih masih kecil ya? Iya, kasih masih kecil. Ini pengalaman orang-orang dewasa. Gitu, Ustaz. Memang ya kan? kasihnya sudah ada yang lama. Belum dong Ustadz. Nah Ustadz AR berbicara tentang firasat buruk nih. Ada yang bilang katanya kalau kita punya firasat buruk atau bahkan nauzubillah min dalik mimpi buruk, jangan dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu malah jadi kenyataan, nauzubillah min dalik. Jadi mendingan diem-diem aja. Bener nggak sih ada yang orang-orang ngomong kayak gitu? Maksudnya apa sih Ustadz? Mohon tausiah. Ya, makasih izin Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kalau ada firasat buruk, terus apakah kemudian kita batalkan rencana, niat kita, atau keinginan kita? Terlebih lagi misalkan dikuatkan dengan adanya mimpi. Nah, tadi Ustadz Maulana sudah jelaskan, mimpi itu gimana dan firasat itu apa. Kalau kita bicara tentang ini, ada yang dipandukan Rasul SAW. Misalkan ada kegelisahan hati karena tadi firasat, kayaknya buruk nih begini. Rasulullah ngajarkan satu doa ya kepada kita. Di antara doa yang sering dibaca oleh para ulama yang diwariskan Rasulullah, Allahumma la tayra illa tayru.
Ya Allah, tidak ada kesialan, tidak ada kenahasan, tidak ada ketidakberuntungan gitu ya, kecelakaan kecuali bersumber darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu dalam rangka memantapkan isi hati kita agar tidak sebentar-bentar firasat aneh nggak enak nih. Kenapa? Ini kayaknya leher berat banget. Itu minta dikerokin. Jangan-jangan karena masuk angin gitu kan. Iya kan gitu. Anda begadang semalam gitu ya. Dan gak beres, bentar-bentar firasat gua nggak enak nih. Bawaan leher pegel gitu. Jangan-jangan kolesterol lagi naik. Gitu kan. Jadi jangan bentar-bentar firasat. Ini satu hal. Diajarkan Rasulullah, Allahumma la tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Yang kedua, kalau itu bicara adalah dalam mimpi juga hadir. Nah, memang ada panduan yang diberikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di antaranya adalah begitu terbangun adalah kita beristi'adzah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Kemudian melakukan apa yang dituntunkan Rasulullah. Meludah ke sebelah kiri dengan menghembuskan saja, tidak ludah langsung begitu ya. Apalagi sebelah kita adalah pasangan kita. Dan itu luar biasa mujarabnya ya. Mujarab artinya adalah liur pada saat Anda bangun tidur itu mujarab banget. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau memungkinkan Anda untuk bisa pindah. Ya, mengganti tempat di mana yang tadi Anda mimpi yang tidak baik. Kemudian kalau masih hadir juga, maka berwudulah dan salat sunnah 2 rakaat. Oh, atau bantalnya dibalik. Atau bantalnya dibalik. Oh, bisa juga. Iya, asal jangan kasurnya dibalik, Ustaz. Suami lagi tidur kan gitu ya. Nah, itu. Nah, maka disinilah kemudian menjadi sebuah tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memadupadankan dengan baik antara firasat dengan keadaan yang sedang kita alami secara badaniyah. Tapi dicerita-ceritain itu perlu apa nggak usah? Nah, kalau untuk diceritakan apakah perlu kepada sosok yang kita anggap tepat sebagai tempat untuk istisyarah, guru, orang-orang yang faham tentang ilmu ini, kata Ibnu Atsir tadi, maka wajar untuk kita meminta arahan, pandangan, bahkan takwil dari mimpi kita. Jadi, seperti halnya dua narapidana yang datang kepada Yusuf alaihissalam meminta takwil dari mimpinya tadi. Kan salah satunya dia mimpi ahmilu fawqa ra'si khubza, dia membawa membawa roti di atas kepalanya, fayakulu tayru minhu, kemudian burung mematuk roti itu di kepalanya. Kata Nabi Yusuf, kamu akan meninggal di sini. Jadi ada takwil yang harus diberitahukan dan disampaikan oleh orang yang tepat. Tapi kalau kemudian kepada orang yang ngaku-ngaku, ini bahaya. Atau jadi gosip-gosip malah jadi nggak baik gitu ya. Kalau cuaca bukan dipirasatin ya. Oh, kali itu ada ilmunya, Ustaz. Ada ilmunya, namanya perkiraan cuaca. Cuaca, Masya Allah. Tapi kalau tentang suatu praktek yang emang bisa kita lakukan istri ke suami, suami ke istri adalah bangunin pasangan. Kalau misalkan nggak bangun-bangun, dicipratin pakai air itu loh, Ustaz. Nah, itu tuh, Dada, aku boleh nggak cipratin gitu? Kan kalau habis belajar bersama tuh biasanya suamiku langsung melek. Itu mah hobi. Itu mah hobi. Nah, itu kesempatan. Baiklah, kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita, karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, izin Ustadz, saya sekarang lagi mau buka surat nih, surat cinta. Banyak banget. Lihat deh isi suratnya, banyak. Coba sekali. lihat. Tuh, banyak banget. Aduh. Tapi Aku kalau pilih kita dulu ya. baca semua ya. Ya, jangan dong, jangan baca semua, ini banyak banget. Aku mau pilih dulu. Satu aja. Nah, ini ya, udah ya, aku ambil ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya. Yang pertama dari hamba Allah, tulisan tangan, ya Allah, kangen banget deh tulisan tangan. Assalamualaikum Ustadz, saya dan suami saat ini LDR. Saya selalu punya firasat bahwa suami punya simpanan di tempat dia kerja. Dan benar saja teman suami saya bilang bahwa katanya suami saya sudah menikah dan katanya sampai orang tua perempuan ini pun nggak tahu kalau anaknya udah menikah lagi. Mana masa orang tua perempuan bisa nggak tahu dengan suami saya? Hancur hati saya Ustadz mendengar ini. Firasat saya ternyata benar. Saya harus apa kepada suami? Anak-anak saya sampai marah dan nggak mau lagi anggap suami saya. Dan adakah doa khusus untuk menjauhi firasat-firasat buruk agar tidak terjadi? Dari mana? Dari mana? Ini dari Kalideres. Dari Kalideres. Oh, dari Kalideres. Dari Kalideres. Nah, gimana nih Ustadz Syam, boleh tolong dijawab dalam tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, termasuk keadaan yang menimpa
daripada pengirim surat tadi, pengirim pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan dengan mengikuti kajian-kajian setiap pagi di Islam itu Indah lebih menenangkan hati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah saya menemukan bahwasanya ada berita dari temannya suami saya, ternyata suami saya ini sudah menikah S-nya ini harus diperjelas, ini jangan sampai Samsudin ya kan, menikah siri ya, menikah siri, dan ternyata si perempuan itu ya pokoknya adalah cerita itu. Maka apa harus dilakukan? Yang pertama, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang beriman itu kalau ada berita yang datang, berita yang dia dengarkan, maka yang pertama kali yang harus dilakukannya adalah tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Valid nggak nih beritanya? Jangan sampai sama aja gitu, atau ada siapa tahu ada fitnah di dalamnya. Maka pastikan dulu berita tersebut, pastikan dulu kebenarannya. Bagaimana cara memastikannya, Ustaz? Suami saya tidak akan pernah jujur. Maka jangan dicecer dulu, ditanya baik-baik. Kalau engkau baik-baik meminta pisah dengan saya, ayo kita pisah. Kalau saya punya salah, kalau saya tidak bisa dipertahankan lagi. Kalaupun engkau mau poligami, silahkan kalau engkau mampu adil. Maka diberikan sesuatu yang positif, jangan dicecer dari awal. Memangnya dari awal saya udah feeling bahwa kamu akan begini. Dari awal udah seperti itu. Maka suami sulit untuk berkata jujur. Maka diberikan sesuatu yang baik dulu. Tapi intinya klarifikasi dulu. Karena saya baca tadi daripada pertanyaannya, ini belum jelas. Masih berita daripada teman daripada kantornya tadi, teman pekerjaannya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana agar terhindar daripada terjadinya sebuah firasat yang buruk. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita dari Ustaz Air, satu doa supaya suatu yang diterka-terka tidak menjadi suatu kecelakaan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menghindar daripada sesuatu yang buruk dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga bisa dibacakan kepada orang lain. Misal ibu ternyata subhanallah alhamdulillah suami bertaubat kembali kepada ibu, anak-anak juga menerima ayahnya kembali. Silahkan dibacakan sebelum berangkat kerja, u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idzuka kalau ibu ke bapak, ya kalau objeknya adalah bapak atau suami atau laki-laki atau anak laki-laki. Tapi kalau objeknya adalah anak perempuan kepada istri, maka diganti u'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau dengan redaksi yang lain, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lammah. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya rumah tangga LDR, itu banyak yang berhasil tapi tidak sedikit juga yang akhirnya muncul kecurigaan. Belajar daripada guru kita Ustadz Maulana, sesibuk apapun beliau di Jakarta waktu ada Umi, sering beliau pulang ke Makassar, sering beliau memberi kabar, sering beliau untuk yakni menanyakan kabar daripada anak-anak. Sebenarnya perempuan bukan firasat. Firasat itu karena sudah ada tanda-tanda di WA lama balasnya, di telepon kadang tidak diangkat. Ini kan tanda-tanda semua ini. Ya, biasanya jam segini dia udah di masjid, ternyata tidak di masjid. Ini lagi di masjid mana gitu. Maka subhanallah, itu adalah tanda-tanda, memang tanda-tanda yang benar ya. Maka kecurigaan itu bisa ada karena adanya api. Asap itu ada karena adanya api. Wallahu taala alam. Curiga boleh, tapi jangan menuduh. Betul, Ustaz. Karena kalau curiga itu masih di dalam hati. Tapi kapan melewati bibir namanya menuduh. Oke, jadi diinvestigasi dulu lah gitu ya. Tabayun dulu, betul. Jadi kalau doanya kita supaya terhindar dari firasat buruk itu sama seperti doanya Ain ya? Apa betul, supaya terhindar dari Ain ya, Ustaz? Karena kan khawatirnya suami juga kena begituan di tempat yang jauh. Baiklah kalau begitu. Nanti insya Allah jangan doanya sampai akan hilap. di-share ya di sosial tapi hilapnya media. kepanjangan. Jangan dong, nauzubillah min dzalik. Dan setelah ini insya Allah kita masih akan jawab pertanyaan dari jamaah Islam itu Indah yang masuk ke sosial media kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.